Seorang wanita yang tengah sholat di masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh pria tak dikenal. Beruntung aksi bejat itu berhasil digagalkan seorang warga yang datang ke masjid. Seorang wanita yang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di sebuah masjid di Bandar Lampung nyaris menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria tak dikenal. Korban tiba-tiba dibekap dari belakang oleh pelaku saat sedang sujud. Namun korban melawan dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lantas menyerang dan memukul kepala korban bertubi-tubi. Seorang warga yang datang mendengar teriakan korban langsung mendatangi masjid dan menolong korban. Sementara pelaku kabur ke arah belakang masjid. Sebelum melakukan aksinya, pelaku sempat berpura-pura tidur di dalam masjid. Pelaku juga meninggalkan sejumlah barang, di antaranya baju, peci, dan ponsel. Jadi ada orang kesakitan kedengaran di dalam, sangka anak kecil, masuklah, ternyata orang itu berdua. Saya teriak, lemas, karena dibekap mulutnya. Dipukuli juga itu? Dipukulin juga. Jadi ibu nyelamatin si cewek ini, ibu nggak mikirin itu lagi, ibu mikirin si cewek ini. Pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat diamuk sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk diproses hukum. Polisi akhirnya menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda musafir di pelataran Masjid Agung Sibolga. Video penganiayaan yang terekam CCTV viral di media sosial. Inilah video detik-detik polisi berhasil menangkap 2 dari 5 pelaku pengeroyokan dan penganiayaan terhadap seorang pemuda di pelataran Masjid Agung Sibolga. Pelaku diamankan di kawasan Hajoran, Kecamatan Pandan tanpa ada perlawanan. Sebelumnya pada Sabtu pagi, seorang pemuda yang tengah beristirahat di dalam masjid dikeroyok dan dianiaya oleh sekelompok pemuda. Para pelaku menganiaya korban hingga menyeret tubuh korban keluar masjid. Korban yang berusia 21 tahun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit setelah sempat dibawa oleh seorang warga dari tepi jalan dengan kondisi luka di bagian kepala. Aksi sadis para pelaku menuai kecaman karena dilakukan di lingkungan rumah ibadah. Mohonlah untuk penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal atas kelakuannya. Kalau bisa yang seberat-beratnya lah, apalagi itu tempat ibadah, dan semestinya tempat ibadah itu adalah tempat yang aman gitu kan. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan, sementara polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Jasad korban telah dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, setelah bertahan hampir 2 pekan, banjir di Pantura Kaligawe, Semarang akhirnya mulai surut pada Minggu sore. Seperti ini kondisi di jalur Pantura Kaligawe, Semarang pada Minggu malam. Banjir yang merendam hampir 2 pekan akhirnya surut. Meski belum surut total, namun ketinggian banjir saat ini menyisakan genangan setinggi 20 cm dan jalan rusak berlubang. Kendaraan pribadi berukuran kecil dan sepeda motor terlihat melintas di Jalan Kaligawe. Jalan Kaligawe sudah kembali normal, dibuka 2 jalur yang sebelumnya hanya 1 jalur. Selain karena curah hujan yang berkurang dibanding minggu lalu, surutnya banjir Pantura juga karena operasional pompa di sekitar Kaligawe yang bekerja maksimal. Ratusan rumah terendam banjir akibat tanggul Sungai Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol. Sementara di Mamuju, pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir akibat meluapnya Sungai Kali Mamuju. Ratusan rumah warga di Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini disebabkan tanggul Sungai Cikarang jebol. Selain itu, sebagian tembok rumah warga rusak akibat terjangan air.
Sejumlah warga yang terdampak banjir memilih bertahan di rumah masing-masing untuk mengamankan barang-barang mereka. Sungai Kalibamu banjir besar. Sementara akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi, Sungai Kali Mamuju meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Sulawesi Barat. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan hingga terjadi kemacetan. Puluhan personil BPBD dan aparat kepolisian diterjunkan ke lokasi membantu proses evakuasi warga yang terdampak banjir. Air tiba-tiba meluap. Ini banjir kiriman dari kayak pergerakan sekitar 300-400 rumah terbakar. Pertama kali kami melakukan evakuasi dari BTN saat tadi, kemudian sini juga ada yang dievakuasi. Petugas gabungan BPBD, TNI, dan Polri masih berada di lokasi mengantisipasi jika air kembali naik karena hujan masih terus terjadi di wilayah Mamuju. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Mamuju, Sulawesi Selatan, tim liputan Anyus melaporkan. 4 orang tewas dan 1 orang terluka akibat longsor di Trenggalek, Jawa Timur. Seluruh korban merupakan satu keluarga. Tim SAR gabungan mengevakuasi korban longsor di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Korban berada dalam satu rumah dan tertimbun material longsor. Menurut Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Bayu Prasetyo, 4 korban ditemukan tewas, 1 orang selamat dan mengalami luka. Untuk yang selamat diketemukan ada di belakang, ada di ruang tamu. Itu di belakang ruang tamu itu ada seperti kamar seperti itu, diketemukan di sisi kamar belakang ruang tamu. Mengalami luka. Mengalami luka saja. Ini masih satu keluarga. Satu keluarga. 4 korban tewas yakni Sarip 55 tahun, Welas 53 tahun, Fajar Puji Wibowo 19 tahun, dan Rohman 15 tahun. Setelah seluruh korban dievakuasi, Basarnas resmi menghentikan operasi pencarian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang permukiman di lereng Gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya belasan rumah warga di Kecamatan Ngadirejo porak-poranda. Angin kencang memporak-porandakan rumah warga di Dusun Katekan, Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Atap rumah berterbangan dan roboh. Saat kejadian tidak ada turun hujan. Akibat puting beliung ini, 6 rumah warga rusak. Di sekitar makam berputar-putar sehingga mutar lewat di atas rumah saya hingga terus lewat di bawahnya rumah saya, kan atapnya terangkat oleh puting beliung tersebut. Pak, itu waktu itu baru hujan deras nggak, Pak? Belum turun hujan. Angin kencang juga terjadi di Desa Jelegong dan Giripurno. Berdasarkan data sementara, total 16 rumah warga rusak parah di 2 desa. Selain itu, angin kencang juga merusak fasilitas umum SMP 1 Bansari, menimpa sebuah mobil dan merobohkan baliho desa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat terjadi sepekan ke depan. Diprediksi puncak musim hujan terjadi awal November hingga Februari 2026. Ini sesuai dengan prediksi sebelumnya yang disampaikan BMKG di bulan bulan September, Oktober yang lalu, ya. Dimulai di bulan November atau mulai hari ini hingga Februari, jadi November 2025 hingga Februari 2026. Jadi ini relatif berbeda signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya
puncak musim hujan itu biasanya tidak sepanjang ini ya. Jadi biasanya Desember Januari atau Januari Februari. Saat ini mulai November hingga Februari, yaitu November 2025 hingga Februari 2026. Dengan pola umum pergerakan dari arah barat ke timur. Artinya terjadinya puncak musim hujan itu tidak serempak. Di bulan November diawali, puncak musim hujan ini diawali untuk wilayah Indonesia bagian barat, itu November-Desember, dan berkembang selanjutnya Indonesia Tengah hingga Timur, itu di bulan Januari-Februari.